Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Amin. Buat kemarin yang nanyain kenapa saya masuk rumah sakit sampai lama banget. Hampir ya udah 10 harian lah aku di rumah sakit. Itu kenapa? Ya karena pertama memang aku punya riwayat tipoid ya. Punya riwayat tipoid sama asam lambung. Terus memang kegiatanku memang banyak sekali pada waktu itu. Bolak-balik Jogja kerja, bolak-balik Jogja kerja seperti itu. Jadi sampai aku drop. Dan pada saat itu aku juga lagi program diet, guys. Iya, program diet. Jadi memang saat itu emang kondisi aku bener-bener drop banget. Terus aku periksa ke klinik aku yang ada di Juireng. Itu saya dikasih obat. Saya dikasih obat, tapi saya diantar keluarga saya. Saya minta keluarga saya tuh nunggu di dalam mobil aja. Jadi yang turun saya sendiri. Situ saya dikasih obat. Lalu saya pulang. Tapi awalnya itu saya konsultasi dulu sama dokter saya. Emang akhir Oktober itu emang aku udah nggak enak banget. Badanku udah ngerasa nggak enak banget. Agak demam. Dan akhirnya aku konsultasi dulu sama dokter aku yang ada di Juireng. Konsultasi ke dokter FATP aku. Setelah itu aku dikasih resep. Aku beli di apotek, aku minum. Tapi ternyata memang tidak ada perkembangan selama 3 hari itu. Akhirnya aku ke klinik itu. Ke klinik diantar lah sama keluargaku, tapi keluargaku di dalam mobil. Memang sengaja aku suruh nunggu di dalam mobil. Soalnya memang banyak pasien yang di klinik yang punya riwayat penyakit yang kita tidak tahu. Jadi saya turun sendiri. Saya diperiksa oleh dokter saya. Setelah itu saya dikasih obat sama dokter saya. Saya pulang. Saya minum obatnya selama 2 hari. Memang nggak ada perkembangan sama sekali. Biasanya kalau sehari 2 hari itu bisa dilihat lah kalau minum obat itu pasti ada perubahan. Itu nggak sama sekali. Berarti kan udah hampir 1 minggu saya di rumah. Setelah itu saya konsultasi lagi sama dokter saya itu. Saya dikasih rujukan ke penyakit dalam, ke dokter penyakit dalam di salah satu rumah sakit yang ada di Delanggu. Nah, setelah itu saya ke rumah sakit, saya periksa di sana, saya bilang keluhan saya dari hari apa sampai hari apa, sudah periksa 2 kali tapi memang belum ada perkembangan. Akhirnya saya periksa di situ. Saya bilang, kok indera penciuman saya mulai nggak kerasa, Dok, kayak gitu. Saya demam. Kata dokternya kalau demam segitu normal, 37 itu normal, kata dokter itu. Terus akhirnya saya dikasih surat kontrol sama pengantar ke paru buat ronsen paru. Di situ ya udah saya ikutin aja, saya dikasih obat. Setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang, keesokan harinya memang nggak ada perkembangan sama sekali, semakin drop. Akhirnya saya kembali ke rumah sakit itu lagi, tapi lewat IGD, bukan lewat poli, lewat IGD. Terus setelah itu saya masuk IGD, saya nunggu dulu, antrian tuh lama banget, saya nunggu dulu. Memang bener-bener rasanya tuh badan sakit semua, indera penciuman saya juga udah nggak merasakan apapun, lidah saya kasar, pusing seperti itu. Setelah saya dipanggil, saya bilang, Dok, kemarin saya habis dari penyakit dalam, dari poli penyakit dalam. Dikasih obat ini, saya bawa semua obatnya. Setelah itu, indera penciuman saya mulai nggak kerasa, Dok. Gitu. Tapi kalau saya makan masih kerasa, namun lidah saya kasar. Memang saya punya riwayat tipoid sama gastritis, Dok. Setelah itu, dokternya tuh mulai agak curiga. Iya, sudah mengarah ke COVID kan.
Setelah itu dokternya tuh pergi pergi mengambil sesuatu, kapas yang udah dikasih di situ dikasih alkohol, tapi sebenarnya saya nggak tahu itu apa. Disuruh nyium, coba dicium mbak, ini baunya apa gitu kan, kok nyengat kayak gitu. Saya merasakan kok agak nyengat gitu kan, ini pasti alkohol nih, ini alkohol ya dok gitu kan. Oh ya udah, berarti masih bisa ngerasa gitu kan. Tapi memang saya cuman ngerasa nyengat aja, bukan bau alkoholnya. Setelah itu dikasih obat sama dengan apa yang dari Polydalem. Jadi saya dikasih obat tambahan 2 aja, itu antibiotik. Terus saya disuntik vitamin. Setelah itu disuruh pulang lagi. Di rumah saya drop lagi. Keesokan harinya udah saya dibawa ke rumah sakit lain sama ibu saya, juga di salah satu daerah di Delanggu. Saya dibawa di rumah sakit. Di sana saya udah ditensi gini-gini normal semua, tensinya bagus. Cuman sampai di sana di rapid test itu non reaktif. Saya hasilnya di sana di rapid test non reaktif, akhirnya saya dimasukkan. Tapi sebelum saya di infus itu, saya bilang sama perawat di rumah sakit itu, mbak, saya nunggu swab dari puskesmas, karena memang sebelum saya ke rumah sakit itu memang saya ada jatah swab gitu loh. Saya memang disuruh swab juga sama dokter saya karena gejala saya mengarah ke situ. Akhirnya saya di swab hari Senin. Hari Selasanya saya di rumah sakit itu, rumah sakit yang kedua, bukan yang saya masuk IGD lagi ya. Terus saya udah masuk gitu, saya bilang sama perawatnya, saya nunggu hasil swab mbak, kemarin habis di swab di puskesmas kayak gitu, di tempat kerjaan saya. Terus setelah itu dia bilang, tadi udah di rapid mbak, terus hasilnya apa mbak? Hasilnya non reaktif. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan hasil swabnya juga negatif ya mbak. Oh iya alhamdulillah ya, insya Allah mudah-mudahan hasilnya negatif gitu kan, saya juga bilang gitu. Terus setelah itu saya di infus saya nunggu kamar sambil saya diinjeksi, disuntik obat. Setelah itu saya pindah kamar agak sorean, saya pindah kamar. Di sana di lab juga memang hasilnya memang tipoid sama gastritis akut. Jadi saya dirawat sana memang karena diagnosanya itu tipoid sama gastritis akut. Nah setelah itu saya dirawat 3 hari di rumah sakit itu, dan banyak perawat dan dokter yang kontak dengan saya khawatir sekali. Setelah itu kok saya juga mulai khawatir, batuk saya kering, panas dalam, dan masih belum ngerasain, indera pencium saya juga masih belum ngerasain apapun kayak gitu. Terus selama 3 hari, hari Selasa masuk, Selasa, Rabu, Kamis malam setengah 10 saya dikabarin sama dokter, sama kepala puskesmas saya dan teman saya yang kemarin nyuap saya. Dan ternyata hasil swab saya positif. Jadi ya serasa percaya nggak percaya kayak gitu loh. Siap nggak siap, ya saya memang harus diisolasi, saya memang harus dipindah rumah sakit. Akhirnya perawat yang jaga malam waktu itu disuruh pulang karena aku sudah kontak dengan saya. Nah setelah itu saya disarankan buat ke Bagaswaras waktu itu, salah satu rumah sakit di Klaten ya. Itu karena ada 2 pilihan, di rumah sakit di Delanggu sama di Klaten. Nah setelah itu dari rumah sakit yang saya dirawat di sana itu menyarankan saya dirujuk ke salah satu rumah sakit juga di Klaten, karena di 2 rumah sakit tersebut sudah penuh, sudah banyak pasien seperti itu. Terus saya nunggu lama. Nah jam 1-an itu saya dipasang infus lagi karena infus saya lepas. Saya nggak tahu juga infus saya lepas sendiri.
Setelah itu dibilangin sama perawat sana sudah pakai APD seperti itu, karena sudah di telepon dari puskesmas karena hasil swab saya positif. Nah setelah itu perawatnya bilang ke saya, Mbak, setelah ini Mbak harus dirujuk ke rumah sakit karena 2 rumah sakit sudah penuh, dan ini alhamdulillah dapat 1 kamar di salah satu rumah sakit di Klaten juga. Ya enggak apa-apa Mbak, dimanapun tempatnya lah, yang penting saya bisa sehat lagi gitu kan. Iya Mbak, yang penting tetap semangat seperti itu. Jadi perawat juga memberikan saya support dan itu membuat saya juga semangat. Nah di situ ya ibu sama yang di situ nunggu ibu sama adik saya. Jadi ya saya merasa kayak bersalah gitu. Mereka nungguin di sana selama 3 hari, makan juga bareng-bareng kayak gitu. Saya takutnya juga terkontaminasi, juga kontak dengan saya kan, jadi saya takut menulari. Terus saya jam 2 kurang itu sampai di rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, saya diperiksa, saya disuntik lagi, diambil darah lagi, di ronsen paru, disuntik kanan kiri. Ya pokoknya harus kuat gitu loh, harus bisa yakin buat melewatinya. Sebelum saya ke rumah sakit tuh saya melihat ibu sama adik saya, jadi kayak aku harus kuat demi mereka, aku harus bisa melewati fase-fase ini demi mereka kayak gitu. Jadi di sana setelah pemeriksaan selesai, setelah di ronsen paru, setelah di EKG juga, saya masuk kamar isolasi. Ternyata di situ banyak sekali pasien yang sudah, ya mereka juga pasien COVID. Ada yang pindahan dari rumah sakit juga, dari rumah sakit menuju ke situ. Akhirnya saya masuk kamar. Saya di situ sempat demamnya naik turun seperti itu. Jadi memang fase-fase seperti itu memang harus saya lewatin. Karena memang COVID itu memang benar-benar ada. Dan kali ini memang saya yang diberi ujian untuk menjalaninya. Dan alhamdulillah saya sudah melewati fase-fase di rumah sakit. Demam, naik turun, batuk, yang bener-bener batuknya tuh kering, kadang dahak, gak mencium aroma apapun, tapi masih bisa merasakan masakan dari rumah sakit. Ya emang hambar masakan dari rumah sakit, emang di situ emang aku dianjurkan buat diet ketat karena memang masih pengawasan tifoid, gastritisnya sama covidnya itu. Saya dikasih obat banyak, disuntik tiap pagi, sore, siang sama malam, tengah malam tuh saya dibangunin buat disuntik biar darahnya nggak beku, dikasih vitamin, injeksi vitamin sama buat mualnya karena asam lambung saya memang sering mual. Setelah itu saya dikasih obat selama 3 hari. Saya diisolasi di bawah, saya dipindah karena kondisi saya alhamdulillah sudah mulai membaik. Saya dipindah ke lantai 3. Itu saya bareng dengan pasien COVID yang sudah mandiri seperti itu. Jadi di itu saya dipindah ke lantai 3 dengan pasien-pasien COVID yang sudah benar-benar mandiri. Ya alhamdulillah saya mendapat pengalaman berharga di situ. Saya mendapat pengalaman berharga